Shalom adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Saat ini kita mau beribadah, jadi diminta kepada adik-adik semuanya untuk bersiap-siap menyiapkan dirinya sendiri, serta menyiapkan hati dan pikirannya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan sedang mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Minggu hari ini kita akan punya tema yaitu apa, Inang? Allah itu kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Ya, jadi untuk itu adik-adik sudah bersiap-siap untuk angkat pujian kita yang pertama? Ayo bangkit berdiri. Ya. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari lagu KASIH, Kasih. Apa Kak? Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita angkat pujian yang kedua, kasihnya seperti sungai. Ayo kita berdiri dengan semangat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita, persiapkan hati dan pikirannya, ambil sikap yang baik. Kita bernyanyi dari lagu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut.
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti setelah Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, titah atau hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu hukum Taurat yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah 9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi yang di rumah kita sama-sama mengucapkan titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa ikuti setelah Amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan ayat 4. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus
Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku. Nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ikuti setelah Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menghafalkan kembali ayat bulanan di bulan September. Ini sudah minggu yang ketiga, minggu depan sudah terakhir. Karena itu diharapkan kita semua sudah menghafalkannya secara luar kepala. Ayo kita sama-sama kembali ucapkan. Lukas 14 ayat 13. Bersama-sama dengan yang di rumah, bersama dengan Amang dan guru sekolah minggu, marilah kita sama-sama ucapkan. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi sama-sama adik-adik sekolah minggu. Semua ditutup Alkitabnya, ini sangat gampang untuk dihafal, sangat mudah untuk dihafal, karena itu kita menghafalkannya sekali lagi secara bersama-sama. 2, 3, ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti setelah Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari pujian Bahasa Cinta. Andaikan aku Seluruh hidupku hanyalah kasih cinta, hamba tak berguna. ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andai kata Ku dengarkan seluruh hidupku, hanyalah bahasa cinta, hamba sederhana. ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
Marilah kita mengaku iman kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu kita pada hari ini, yang pertama kita masih beribadah di rumah, masuk setiap jam 8 pagi di rumah masing-masing, maka adik-adik sekolah minggu diharapkan melaksanakan ibadahnya yang dituntun oleh orang tua masing-masing. Yang kedua, minggu depan kita masih beribadah di rumah, selama belum ada pemberitahuan dari gereja kita sudah boleh beribadah di gereja, berarti kita masih tetap beribadah di rumah. Karena itu, minggu depan kita masih beribadah di rumah, panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Jangan lupa untuk menghafal ayat bulanan untuk yang terakhir di bulan September 2020, karena minggu depannya kita sudah akan menghafal ayat bulanan bulan Oktober. Demikian warta sekolah minggu, kiranya adik-adik sekolah minggu tetap dalam penyertaan Tuhan dan lindungan Tuhan, tetap di dalam kesehatan, belajar sungguh-sungguh, dan tetap beribadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, tuntunlah hati, pikiran kami, agar tetap terarah kepada Tuhan saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan hati kami pergi jauh, tetapi tetap konsentrasi mendengarkan firman-Mu, agar kiranya kami dapat diperbaharui dalam setiap hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini di minggu 15 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari dibuka Alkitabnya semua yang di rumah, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Amang baca bagi kita demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti di kehidupan yang sekarang ini, adik-adik sering bilang salam atau sama temannya, atau kasih satu kode, satu bentuk salamnya dengan cara yang begini. Ya kan? Ini artinya apa? Kalau adik-adik sekolah minggu ditanya, pasti semua sudah tahu kalau ini adalah kasih, lope katanya, cinta katanya begitu ya. Jadi setiap adik-adik yang pernah sudah lakukan buat tangannya berbentuk begini, itu artinya dia mengasihi orang lain. Jadi kalau dibuat begini kepada orang lain, itu artinya dia mengasihi orang lain itu dengan bentuk tangan yang begini. Coba dulu adik-adik semua kasih tangan yang begini yang di rumah untuk temannya yang ada di rumah itu juga. Atau paling tidak kalau tidak ada di rumah, kawan-kawannya, untuk kawan-kawannya yang lain walaupun tidak lihat. Coba semua adik-adik sekolah minggu buat bentuk tangannya demikian. Nih, begini. Oke, ini tandanya bahwa kita adalah, katanya ini tandanya mengasihi, tanda sayang, tanda cinta kepada sesama kita, kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar tentang topik yang disebut tadi yang sudah Amang bacakan adalah bahwa
Allah itu adalah kasih. God is love. K-A-S-I-H. Allah itu kasih. Pasti adik-adik dimanapun berada sudah pernah dan sering mendengarkan kata kasih. Nah, pertanyaan Amang sekarang adalah, siapa di sini yang mengasihi saudaranya? Siapa di sini yang mengasihi orang tuanya? Siapa di sini yang mengasihi abang dan kakaknya? Siapa di sini yang mengasihi adiknya? Nah, kalau Amang tanya itu pasti semua kita saling mengasihi. Tidak mungkin adik-adik yang mendengarkan firman ini tidak hidup saling mengasihi. Nah, di sini Amang ada 3 kertas. Boleh lihat ada 3 kertas. Amang mau tanya dulu nanti. Ini kertas ini berbentuk apakah ini? Mari kita lihat. Yang pertama ini kertasnya kecil. Ini kecil. Ini yang kertas kedua sedang. Kertas yang ketiga besar. Nah, kira-kira kertas ini bentuknya apa gitu? Kira-kira ketiga kertas ini bentuknya apa dan ukurannya sangat berbeda. Nah, kalau Amang akan bentangkan kertas ini, adik-adik akan tahu kalau kertas ini bentuknya apa. Ini kertas yang pertama tadi ya. Ini kertas yang pertama, kita akan buka. Ini adalah berbentuk love ini. Yang kedua juga sama, tapi ukurannya sedikit lebih besar. Ini. Nih. Dan yang ketiga juga ini, kita akan buka. Nah, ini lebih besar. Nah, ketiga-tiganya adalah berbentuk love. Kalau dibuat ini berbentuk love, berarti kita langsung pergi pikirannya langsung kepada kasih atau cinta kepada Allah. Nah, Amang mau tanya, siapa yang besar cintanya kepada Tuhan Yesus itu adalah hanya sebesar ini? Coba tunjuk tangan yang di rumah. Siapa yang cinta dan besar kasihnya kepada Tuhan Yesus itu adalah sebesar ini? Siapa yang cinta dan kasihnya kepada Tuhan Yesus adalah sebesar ini? Nah, oke. Sekarang kita akan belajar dari firman ini seberapa besarkah cinta kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu kalau semakin sering mendengarkan firman Tuhan, semakin sering beribadah, semakin sering bernyanyi, semakin sering berdoa, Amang yakin kecintaannya kepada Tuhan Yesus itu akan semakin besar seperti ini. Tetapi kalau adik-adik malas beribadah, malas sekolah minggu di rumah di masa pandemi ini, malas mendengarkan panduan ibadahnya, lebih suka main-main, maka kecintaannya kepada Tuhan Yesus mungkin akan sekecil ini. Anak-anak yang biasa-biasa aja, kadang main-main, kadang duduk tentram, kadang tidak konsentrasi, mungkin nanti kecintaannya tidak besar tapi hanya segini. Nah, kita mau kecintaan kepada Tuhan Yesus itu adalah cintanya sebesar ini. Maka love-nya, cintanya, sayangnya kepada Tuhan Yesus itu harus sampai sebesar ini. Jangan cuma sampai sebegini. Kalau cuma sebegini, ini namanya apa? Ini namanya main-main. Nah, oleh karena itu adik-adik pada firman ini kita sudah dengarkan bahwa Allah itu adalah kasih. Berarti kalau dikatakan Allah itu kasih, Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi pertama, Allah sudah mengasihi kita. Kalau Allah sudah mengasihi kita, maka tugas kita yang berikut adalah mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Katanya begini, ada anak-anak yang bilang begini, aku sangat sayang sekali sama Tuhan Yesus. Cinta dan sayangku kepada Tuhan Yesus adalah sebesar ini katanya. Tapi sebentar lagi dia sudah bertengkar dengan temannya. Sebentar lagi dia sudah melawan dengan orang tuanya. Sebentar lagi dia sudah cakap kotor. Sebentar lagi dia sudah membuli kawannya, mengata-ngatai kawannya begitu. Nah, apakah itu yang dikatakan cinta kepada Tuhan Yesus? Kalau ada anak yang mengatakan cinta kepada Tuhan Yesus, maka penampakannya adalah lewat kecintaannya kepada
sesamanya. Jadi adik-adik tidak bisa bilang kalau adik-adik cinta kepada Tuhan Yesus, tetapi adik-adik tidak menyayangi temanmu. Kamu tidak bisa bilang kalau kamu sayang Tuhan Yesus, tetapi kamu sendiri tidak mencintai orang tuamu. Justru melawan begitu. Itu namanya tidak cinta. Itu namanya bohong-bohongan. Itu makanya dalam ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu sendiri mengasihi. Karena Allah itu sendiri kasih. Jadi kalau adik-adik mengatakan mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus itu harus terlihat dan harus nampak melalui kecintaan adik-adik kepada Tuhan Yesus, kepada sesama. Jadi adik-adik harus menolong sesama, harus membantu sesama, harus berbicara dengan sopan, harus bertindak dengan baik. Itu tandanya adik-adik mencintai Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh hanya di bibir. Lalu kamu cuma bilang, aku cinta Tuhan Yesus. Sementara kawanmu kau benci, begitu. Sementara temanmu kau musuhi. Sementara kamu tidak pernah beribadah. Kau bilang cinta pada Tuhan Yesus, pada hari Minggu jam 8-nya kamu masih tidur, begitu. Kamu tidak ingat beribadah. Atau kamu main-main. Atau kamu masih, masih bermain sama temanmu sampai lupa beribadah. Itu namanya tidak benar-benar cinta kepada Tuhan Yesus. Maka anak-anak yang cinta Tuhan Yesus itu adalah lewat dia mencintai sesamanya manusia. Jadi God is love. Tuhan itu adalah kasih, maka dengan demikian kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh katakan kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama, itu juga artinya berarti kita sudah mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Amang punya cerita tentang ini. Ada pernah 7 orang anak-anak sekolah minggu, mereka pergi retreat tamasya ke satu danau. Di dalam kapal kecil itu mereka bercerita-cerita. Mereka bercerita-cerita tentang mengasihi. Kata guru sekolah minggunya, nanti kamu di dalam perahu itu harus berdiskusi tentang apa itu arti mengasihi. Lalu di sana ada anak sekolah minggu di dalam perahu, di sana juga ada, ada 3 perahu. Mereka di dalam 3 perahu, anak-anak sekolah minggunya ada 7 orang satu perahu, masing-masing berdiskusi tentang mengasihi. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Kawannya yang satu bertanya, coba dulu kamu artikan apa itu arti kasih. Lalu dia bilang begini, kasih itu adalah mencintai, menyayangi, menolong, tidak jahat, tidak berkata kotor, peduli, begitu. Lalu yang satu lagi ditanya, kamu artikan apa arti kasih, katanya begitu. Lalu yang satu lagi juga berbicara, kasih itu adalah ini, kasih itu adalah mencintai, kasih itu adalah menyayangi, dan sampai orang yang ke-6. Lalu guru sekolah minggunya melihat ada satu anak yang dari tadi diam saja, bengong saja, tidak mau berbicara. Lalu ditanya gurunya, kau dulu Cok, katanya gitu kan, namanya Ucok. Coba dulu kau, apa arti kasih, katanya begitu. Lalu dia diam. Tapi tiba-tiba adik-adik, angin di danau itu kencang. Salah seorang dari anak itu jatuh ke danau. Dan adik yang diam tadi, si Ucok yang diam tadi, dengan cepat lalu dia lompat, lalu dia tolong kawannya yang terjebur ke dalam air. Lalu dia tolong, dia angkat, dia masukkan kembali ke dalam perahu. Sementara temannya yang 5 lagi hanya bisa berteriak, jatuh, si Butet jatuh, katanya begitu. Sementara si Ucok sudah melompat, dia sudah tolong, dia sudah basah, lalu dia angkat ke dalam perahu. Adik-adik, pertanyaannya begini. Tadi kawannya yang 5 yang suka berteori itu, yang cuma bilang kasih itu mencintai, menyayangi, hanya bisa bilang apa? Berteriak, tolong si Butet jatuh, katanya begitu. Tiba-tiba si Ucok yang hanya diam dari tadi, ketika kawannya jatuh, dia sudah langsung menolong dan dia rela basah untuk menolong temannya supaya jangan sampai terhanyut. Pertanyaannya adik-adik, yang arti kasih yang sebenarnya itu apa? Dari kedua tipe orang tadi, apakah yang pintar mengartikan arti kasih itu, atau si Ucok yang langsung terjun ke danau untuk menolong temannya? Arti kasih yang sesungguhnya adalah
berbuat, melakukan. Tidak boleh hanya di bibir saja. Lalu adik-adik tidak boleh bilang begini, aku mengasihi mama, tapi gak ada yang dibuat apa-apa sama mamanya. Bahkan membuat sedih hati mamanya. Menolong, membantu menyuci piring pun, menyapu rumah pun, menyapu halaman pun gak mau. Itu artinya tidak mengasihi, itu namanya omong kosong. Jadi adik-adik kalau bilang mengasihi, cinta sama adiknya, sayang sama kakaknya, abangnya, orang tuanya harus berbuat tolong, begitu, bantu. Itu artinya mengasihi. Mengasihi itu tidak hanya di mulut saja, tetapi langsung berbuat dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu adik-adik, melalui firman ini adik-adik harus melakukan 3 hal dalam firman ini. Yang pertama adalah hiduplah saling mengasihi. Hiduplah saling mengasihi, kasihi semua orang, cintai setiap orang. Ya, dengan demikian kita sudah meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya kita saling mengasihi. Yang kedua adalah jangan membenci orang lain. Jangan menjadi orang yang suka membenci orang lain. Tuhan Yesus enggak suka. Tapi kasihilah, tolonglah semua orang. Ya. Tolonglah semua orang, kasihilah semua orang, jangan pernah membenci orang lain. Teman-temannya di sekolah minggu, orang tuanya, adik kakak dan abangnya, tetangganya, teman bermainnya, mungkin mainanmu dirusaknya, mungkin kamu dikata-katainya, tapi tetaplah jangan pernah membenci. Yang terakhir adalah jadilah anak-anak yang mau mengampuni dan memaafkan. Ya, itu tandanya kita anak-anak yang tinggal di dalam kasih. Kalau ada adik-adik yang sudah mau mengampuni dan bisa mengampuni orang yang bersalah sama dia, berarti kasihnya sudah sebesar ini. Berarti dia sudah mempunyai kasih yang besar. Dia sudah mampu memaafkan. Dia sudah mampu mengampuni. Kalau kamu masih suka membenci orang lain, tidak mau mengampuni, ketika dia berbuat jahat berarti kasih adik-adik masih kecil. Masih suka mendendam, masih suka menyimpan sakit hati, masih suka menyimpan iri, dendam dari orang lain. Tapi hidup kita adalah hidup yang saling mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena itu adik-adik sekolah minggu, hiduplah dalam kasih karena Yesus mengasihi adik-adik semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berterima kasih pada minggu hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa Yesus adalah kasih. Tolonglah kami supaya kami dapat mencontoh, meneladani, dan meniru bagaimana Yesus mengasihi kami. Begitu juga kami mengasihi sesama kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, abang dan kakak kami, semua keluarga kami, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh sebagaimana Yesus mengasihi kami tanpa balas, tanpa imbalan, dan tanpa meminta sesuatu apapun. Begitulah juga kami anak-anak yang telah Engkau tebus ini, agar kami dapat saling mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami, dan mengasihi siapapun itu. Jangan biarkan berdiam dalam hati kami sikap yang suka membenci, mendendam, iri kepada orang lain, tetapi tolonglah kami untuk berbuat kasih setiap hari, setiap saat kepada semua sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukannya dan hidup saling mengasihi, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami dan mengorbankan Yesus Kristus, anak-Mu sebagai juru selamat kami. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru kami di sekolah dan sekolah minggu, berkati orang tua kami, abang dan kakak kami, semua keluarga kami. Saat kami beribadah, belajar dan bermain, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Ampunkanlah segala dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus, marilah kita bernyanyi dari lagu pujian Kasih Yesus Manis dan Indah, sambil mengumpulkan persembahan kita. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah,
Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takaran kasih, amat dalam garis lautan, amat lebar garis samudra, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai beribadah pada hari ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu tetap di dalam sukacita, dalam penyertaan Tuhan. Karena itu kami yang bertugas pada hari ini, Amang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu, mengucapkan kepada semua adik-adik sekolah minggu pada hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.